Eee, oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai saham ITMG ya. Dan, untuk saham ITMG yang akan kita bahas dalam video ini adalah prospek ke depannya ya, jadi lebih ke jangka panjang bukan untuk trading, apakah masih layak dan apakah berpotensi untuk ITMG ini naik lagi sampai ke atas 46.000. Ya, coba nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, dan ini hanya sebuah analisa saja. Belum tentu 100% akurat, jadi untuk keputusan investasi trading ada di tangan masing-masing. Dan untuk video kali ini saya bikin selama running trade sesi 1 ya, pukul 11 lebih 15 menit. Ini untuk harganya sudah ARB ya, dan untuk hari ini emang X-date, jadi ITMG di hari X-date ARB, dan ini ya normal ya, wajar emang setelah perusahaan membagikan dividen yang cukup gede, biasanya di hari X-date-nya ya turun seperti ini, bahkan sampai ARB ya, dan ini yang sedang terjadi di ITMG saat ini ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau secara technical support selanjutnya itu di area sini ya, kita bicara technical dulu. Untuk technical ITMG selanjutnya di supportnya di area sini 36.000, jadi itu support selanjutnya untuk ITMG. Apakah bisa ke area situ? Kalau kita lihat histori juga di tanggal 26 Juli 27 itu terjadi gap atas ya, di sini ada gap up yang belum ketutup, jadi yang nggak menutup kemungkinan untuk ITMG akan ke harga area sini ya, antara 35.600 sampai 36.000 ya, itu target penurunan ITMG selanjutnya kalau masih turun ya. Kalau menurut saya sih ya ada kemungkinan masih turun ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita lihat histori menjelang come date aja untuk ITMG turun loh ya. Ini come date-nya kan tanggal 10 November ya. Ya biasanya kalau mau membagikan dividen yang cukup gede itu menjelang come date harganya malah naik ya. Tapi kalau untuk ITMG malah turun ya. Ini yang perlu jadi pertanyaan, gimana skenario Bandar kenapa kok menurunkan harga ITMG ya. Itu artinya Bandar tidak mengharapkan dividen ya di ITMG ini, lebih berharap ke capital gain. Makanya pas di atas ini itu sebagian taking profit ya, untuk market makernya Bandarnya sebagian taking profit di atas ya. Padahal kan come date-nya tanggal 10 itu malah diturunin loh menjelang come date, dan pas ex date-nya malah di RB-in sekalian ya. Dan ini agak curiga juga ya, agak kurang bagus ya firasat untuk ITMG ke depan. Jadi ya malah cenderung bearish ya, kemungkinan sih seperti itu kalau kita lihat, berasumsi seperti ini ya. Coba kita cek untuk fundamentalnya gimana. Kalau kita cek laporan keuangan kuartal 3 itu net income-nya naik cukup tinggi. Oh, kalau di sini belum diupdate ya, jadi di trading view untuk laporan kuartal 3-nya belum diupdate. Jadi kita pindah ke mana ya? Ya, di sini aja di Stockbit. Jadi untuk laporan kuartal 3 ITMG itu udah keluar ya di Stockbit. Untuk net income-nya itu naik gila-gilaan, naik 6,7 triliun ya. Padahal kuartal 3 net income-nya naik dan harganya turun ya. Ini yang jadi pertanyaan, apa sebabnya harga turun? Padahal net income-nya naik, mau bagi dividen malah diturunin dari awal November ini ya. Malah diturunin ya. Padahal kalau net income-nya naik kan otomatis dari valuasinya akan lebih murah untuk ITMG. Dari segi PBV-nya lebih murah lagi, sekarang di harga 1,4 ya. Ini diukur paling kalau dari Stockbit biasanya diukur dengan menghitung net income secara TTM ya, dari 4 kuartal terakhir. Jadi untuk PBV-nya 1,4 untuk ITMG di sini. Kemudian PER-nya 2,5 kali loh, ini kecil sekali untuk PER-nya, jadi valuasinya ya bisa dikatakan murah. Padahal ROE-nya 55, ROE-nya tinggi ya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba cukup tinggi. Dan untuk ITMG kan ini perusahaan di sektor pertambangan ya, batu bara. Jadi untuk net income-nya itu sangat tergantung dengan harga batu baranya. Dimana untuk harga batu bara ini bisa kita cek di sini. Untuk harga batu bara dari tahun 2020 ya, dari pertengahan 2020 itu emang cenderung naik gila-gilaan untuk harga batu baranya. Jadi
Ya, net income ITMG atau sektor pertambangan lainnya ya di tahun 2021 profitnya gede, kemudian di tahun 2022 ini bisa bagi dividen yang cukup gede ya, tapi kalau sampai harga komoditas kual ini turun ya itu akan berpengaruh juga ke penurunan harga saham ITMG dan sektor batu bara lainnya ya, yang itu yang perlu jadi pertimbangan. Karena apa? Karena setelah semalam itu kan data ekonomi Amerika keluar ya, ini inflasi Amerika keluar, jadi untuk data CPI ya, Customer Price Index Amerika itu semalam keluar dan hasilnya aktualnya itu lebih rendah daripada perkiraan ya, itu tandanya inflasi Amerika turun. Jadi inflasinya itu udah mulai terkendali ya, kebijakan The Fed yang kemarin menaikkan suku bunga itu berjalan dengan sesuai rencana ya, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau sampai ini inflasinya mulai terkendali untuk di Amerika ya, otomatis inflasi global ya ada kemungkinan mulai terkendali dan ekonomi kembali normal ya. Dan kalau sampai ekonomi global kembali normal berarti kan 2023 nggak jadi resesi ya, kemungkinan seperti itu. Harga komoditas-komoditas seperti crude oil, kemudian batu bara ya itu kemungkinan akan kembali ke harga normalnya ya. Jadi untuk harga normalnya itu ya sekitar berapa ya, kalau untuk koal sih sebelum pandemi ya harganya di sekitaran 100. Apakah akan ke area situ ya kita juga nggak tahu ya, tergantung supply and demand. Kalau supply-nya permintaannya masih cukup banyak ya kemungkinan nggak sampai ke harga situ, tapi kalau inflasi global terkendali, ekonomi kembali normal ya, ya harganya itu cenderung turun ya, biasanya seperti itu. Dan kita bisa lihat juga untuk harga kual dari tanggal 1 bulan 9 kemarin, berarti tanggal 9 Oktober lah ya, dari awal Oktober itu harganya cenderung turun. Dari yang sebelumnya 400 sekarang udah di 325 ya. Jadi ini tandanya apa ya? Tandanya harga kual mulai koreksi turun ya. Karena apa ya? Karena inflasi global mulai terkendali ya. Jadi takutnya kalau harga kual terus turun, yaitu akan berdampak juga ke net income ITMG. Jadi untuk net income di sektor pertambangan, salah satunya ITMG ya, kemungkinan nggak usah nunggu sampai tahun depan lah ya. Kuartal 4 ini aja ya, menurut saya untuk net income ITMG nggak akan turun. Jadi itu kemungkinan yang bikin bandar atau market maker jualan di ITMG ya. Ya, ini kan bandar atau market makernya mulai keluar ya, harganya mulai turun, itu berarti bandarnya udah mulai jualan. Ya, kemungkinan seperti itu yang dipikirkan oleh bandar ya, kemungkinan seperti itu untuk harga kedepannya di ITMG itu ya tergantung dengan net income-nya. Kalau harga kualnya cenderung turun, ya net income-nya cenderung turun. Dan untuk kuartal 3 itu kan ya emang pas tinggi-tingginya ya untuk harga kualnya pas dari pertengahan tahun ini sampai kemarin bulan 9 kan pas tinggi-tingginya. Jadi ya wajar kalau net income-nya sampai 6 triliun lebih ya. Jadi seperti itu untuk prospek kedepannya secara fundamental ya, ya sentimennya kurang bagus ya, walaupun untuk laporan keuangan atau dari segi fundamental perusahaan itu saat ini dihargai dengan valuasi yang bisa dikatakan masih murah. Jadi seperti itu untuk prospek ke depan secara fundamental ya seperti ini. Kalau harga kual ekonomi global kembali normal, harga kual cenderung turun, ya net income perusahaan akan turun dan itu otomatis akan berdampak ke harga ITMG ya, harga sahamnya. Oke, itu kalau secara fundamental dan sentimen ke depannya ya, kita akan coba cek secara bandarmologi gimana. Kalau kita cek bandarmologi, kita cek aja dari awal ITMG breakout di sini ya, pas 5 September sampai hari ini gimana. Apakah ada yang akumulasi atau malah distribusi? Coba kita cek datanya. Di sini udah saya cek dari tanggal
5 September sampai video ini dibuat ya. Ini untuk datanya sudah saya cek tadi. Dan bentar, agak lama ya. Ya udah keluar. Dan untuk datanya kalau kita cek dari tanggal 5 Oktober ya. Ya, dari tinggal 5 September, sorry, bulan 9 itu September, saya lupa. Jadi kalau dari tanggal 5 September untuk ITMG malah cenderung distribusi ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Market maker utamanya di ITMG itu YP, BK, CC, dan untuk BK sama CC udah net sell. BK-nya net sell 291 M, jadi udah jualan di atas untuk BK-nya. CC net sell 123, dan untuk YP ya ini cenderung trading ya. Kita tahu untuk broker YP itu cenderung trading. Itu masih net buy 42 M ya. Cuman kalau secara keseluruhan di distribusi ini bisa kita lihat bareng-bareng. Yang jualan paling banyak BK, CC, BP, dan untuk asingnya net sell ya. Ya net sell, BK-nya BK asing, jadi BK asing jualan 296 M. Cenderung distribusi perlu hati-hati yang masih pegang ITMG di atas ya, mudah-mudahan kejemput aja ya, mudah-mudahan kejemput. Kalau untuk tahun depan sih ya kemungkinan dividen ITMG masih cukup tinggi ya, karena untuk net income di tahun 2022 itu bisa kita lihat bareng-bareng di sini. Net income di tahun 2022 untuk ITMG ya gede-gede, di kuartal satunya itu 3 triliun, kuartal 2 3,7 triliun, kuartal 3-nya 6,7 triliun, dan kuartal 4 ya menurut saya sih nggak segede kuartal 3 ya, karena harga kualnya itu kan dari bulan 9, dari bulan September itu kan cenderung turun. Jadi kemungkinan kuartal 4 itu nggak sebesar kuartal 3 untuk net income-nya ya, tapi kalau secara keseluruhan untuk tahun 2022 ini ya itu kemungkinan akan menjadi net income terbesarnya ITMG ya untuk beberapa tahun terakhir. Jadi tahun depan ya masih akan membagikan dividen yang cukup gede ya. Kalau melihat payout rasionya, berapa sih untuk dividen payout rasio untuk ITMG? Jadi untuk saat ini dividen payout rasionya itu 70% ya. Jadi memang gede sekali ya untuk net income ITMG ini. Walaupun sudah membagikan dividen 4.000 pas tanggal kemarin ya, Kamdet, itu cuma 70% aja loh dari net income-nya. Berarti masih menyisakan 30% itu untuk ke equity perusahaan ya. Jadi equity-nya naik untuk ITMG ya. Ya emang dari segi equity naik ini, dari ITMG dari 14 triliun, kuartal 3, 17, dan kuartal 2 kemarin ya, ini belum ke kuartal 3 loh. Kalau kuartal 3 udah keluar, kemungkinan equity-nya naik lagi lebih dari 22 triliun. Jadi dari segi equity terus naik, dari segi valuasi perusahaan juga semakin murah ya. Tapi untuk sentimen kedepannya itu yang kurang bagus untuk ITMG ya. Jadi seperti itu ya, analisa kesimpulannya, kalau harga kualnya turun ya otomatis harga ITMG juga ikut turun ya, kemungkinan seperti itu. Lihat aja gimana harga kual ya untuk beberapa waktu terakhir ya, dari tanggal 9, dari tanggal bulan 9 awal November sampai saat ini sih cenderung turun ya untuk harga kual. Tadi kita bisa lihat bareng-bareng, dan kemungkinan sih agak lesu ya buat breakout lagi sampai ke harga di atas ke harga 46.000 itu kayaknya agak berat ya untuk ITMG. Jadi buat yang nyangkut di atas, misal udah punya posisi di atas ya, harapannya semoga harga kual nggak turun-turun banget gitu aja ya, supaya dividen ITMG masih membagikan dividen yang cukup tinggi. Kemungkinan sih untuk tahun depan dividennya udah masih lumayan tinggi untuk ITMG. Cuman ya itu sentimennya kurang bagus.
karena harga kualnya cenderung turun. Setelah naik cukup tinggi kan nggak mungkin harganya kalau udah di atas ya cenderung turun ya. Ya, ini kan untuk harga kualnya udah cenderung turun. Ya, kalau kembali ke harga normal ya bisa ke area 100-an, ya nggak usah ke 100, ke harga 200 aja untuk harga kual pasti akan sangat berdampak terhadap net income ITMG ya. Jadi seperti itu untuk prospek ke depan ITMG ya. Skenario bandarnya udah mulai jualan, si BK udah mulai jualan. Jadi ya cenderung distribusi di atas ini ketika ITMG konsolidasi itu cenderung distribusi ya. Jadi cenderung turun lah ya, intinya seperti itu untuk ITMG. Jadi untuk tahun depan ya sepertinya agak berat buat ITMG bisa naik lagi ya untuk window dressing. Tahun ini ya mudah-mudahan bisa nutup gap di area sini ya. Sepertinya sih mudah-mudahan bisa nutup gap dan jemput yang nyangkut di atas ya kalau yang masih nyangkut. Dan mungkin ini aja untuk analisa ITMG kita kali ini ya. Kalau untuk jangka panjang mau masuk invest di ITMG saat ini ya sebenarnya ya secara prospektus ya prospektus ke depan agak beresiko ya karena harga kualnya pas tinggi-tingginya loh. Masa masuk ke perusahaan sektor batu bara pas harga kual tinggi-tingginya ya itu kan sama aja bunuh diri ya, hitungannya seperti itu. Walaupun dari segi valuasi perusahaan masih bisa dikatakan cukup bagus, nggak punya hutang dan valuasinya murah ya. PER-nya kecil, PBV-nya cuma 1,4 aja, 1,5, ROE-nya cukup tinggi, tapi kalau prospek kedepannya agak beresiko untuk ITMG. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tetap disclaimer untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.